Halo para pengusaha kuliner, pernah nggak ngerasa ngerja keras doang itu nggak cukup? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah strategi dari riset baru yang khusus dirancang buat naikin profit bisnis F&B Anda. Intinya, gimana caranya kerja lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. Yuk kita mulai. Pernah nggak sih Anda ngerasa udah banting tulang setiap hari, tapi pas lihat laporan keuangan, kok profitnya gitu-gitu aja? Rasanya datar banget kan? Tenang, Anda nggak sendirian. Banyak banget loh pemilik usaha yang ngerasain frustrasi yang sama. Dan ternyata ada alasan ilmiah di baliknya. Nah, ini dia kabar baiknya. Sebuah studi baru nemuin, ada loh strategi 2 langkah yang super simpel buat bantu Anda nemuin dan, yang paling penting, nyetop kebocoran-kebocoran uang yang tersembunyi. Jadi, kita bakal cari tahu di mana uang Anda bocor dan gimana cara nambalnya secara sistematis. Oke, kita mulai dari bagian pertama, masalah profit yang tersembunyi. Mari kita kenalan dulu sama musuh utamanya. Dan ini bukan soal pelanggan yang sepi atau penjualan yang turun loh. Musuh yang sebenarnya itu seringkali nggak kelihatan, yaitu biaya-biaya yang nggak terkontrol, yang diam-diam ngegrogoti keuntungan Anda tanpa disadari. Nah, ini dia inti masalahnya yang ditemuin di studi itu. Banyak pemilik usaha nyampur aduk aja catatan biayanya. Biaya bahan baku, gaji karyawan, bayar listrik, sewa, semua jadi satu. Akibatnya, kita jadi buta. Nggak bisa lihat gambaran jelasnya. Jadi nggak tahu menu mana sih yang paling untung, atau di mana sebenarnya pemborosan itu terjadi. Mustahil deh buat tahu profit asli bisnis kita. Dan yang perlu kita tahu nih, ini tuh bukan cuma teori di atas kertas. Coba deh lihat datanya. Penelitian ini melibatkan pengusaha beneran, ya kayak Anda. Sebagian besar dari mereka, hampir 70%, itu udah jalanin bisnisnya lebih dari 6 tahun. Mereka ini veteran di industrinya. Makanya, hasil studi ini jadi relevan dan bisa banget kita percaya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama dari solusinya. Namanya Kaizen. Dengar namanya mungkin kedengeran ribet ya, kayak dari Jepang gitu. Tapi tenang, jangan khawatir. Anggap aja ini sebuah kebiasaan sederhana buat bikin perbaikan-perbaikan kecil tapi terus-menerus, setiap hari. Sederhananya gini, Kaizen itu soal gimana caranya jadi sedikit lebih baik hari ini dibanding kemarin. Udah, itu aja. Ini bukan soal renovasi dapur besar-besaran yang ngabisin duit, bukan. Ini tuh soal nemuin cara-cara kecil buat bikin kerjaan lebih efisien, ngurangin bahan yang kebuang, atau ningkatin kualitas, sedikit demi sedikit. Terus, gimana cara prakteknya? Nah, kita bisa pakai metode 5S ini di dapur. Pertama, sortir. Coba deh, singkirin semua yang nggak perlu. Menu mana yang jarang laku tapi bahannya gampang busuk. Nah, itu dia. Kedua, susun. Atur semua alat dan bahan biar gampang dijangkau. Bayangin, hemat beberapa detik tiap kali ngambil bumbu, kalau dikumpulin setahun, bisa jadi berapa jam kerja coba. Ketiga, sapu. Pastiin area kerja selalu bersih. Keempat, standarisasi. Bikin resep dan proses kerja yang konsisten, jadi siapapun yang masak hasilnya sama. Dan yang kelima, ini yang penting, sikap atau disiplin. Jadikan semua ini kebiasaan, bagian dari rutinitas harian. Gampang kan? Langkah-langkah ini bisa ngubah dapur Anda jadi mesin profit yang efisien. Tapi, Kaizen aja ternyata belum cukup. Sekarang kita masuk ke bagian kedua yang sama pentingnya, sama krusialnya. Yaitu, Anda harus kenal sama angka-angka bisnis Anda. Nah, ini kita ngomongin soal kekuatan melek finansial. Lagi-lagi, jangan takut sama istilahnya ya. Literasi finansial itu, simpelnya, kemampuan buat ngerti dan ngelola duit bisnis secara efektif. Anda nggak perlu jadi akuntan jago kok. Cukup bisa baca laporan laba rugi yang sederhana, ngerti cash flow, dan, ini yang paling penting, tahu persis berapa modal untuk bikin setiap piring makanan yang Anda jual. Dan kenapa ini penting banget? Coba lihat, kalau Anda ngerti angka, Anda bisa nentuin harga jual yang pas. Bukan cuma nutup modal, tapi ngasih untung yang sehat. Anda bisa kelola arus kas biar nggak pusing 7 keliling pas tagihan datang. Anda bisa lihat, oh pengeluaran ini kok bengkak ya, terus langsung pangkas. Inilah fondasi buat bisnis yang bisa tumbuh dan bertahan lama. Nah, sekarang kita sampai di momen ahanya. Disinilah semuanya jadi masuk akal. Dua konsep tadi, Kaizen dan melek finansial, itu bukan dua hal yang jalan sendiri-sendiri. Keduanya ini, kalau digabung, jadi kombinasi yang dahsyat banget buat naikin profit. Gini cara kerjanya. Gampang banget. Kaizen itu ngasih Anda ide-ide perbaikan. Misalnya, gimana ya kalau kita ganti supplier bawang? Atau, coba deh kulkasnya kita tata ulang biar lebih cepat ambil barang. Nah, Kaizen ini mesin idenya. Terus, literasi finansial itu alat ukurnya. Dengan ngelacak angka, Anda bisa buktiin ide mana yang beneran ngirit duit dan mana yang cuma kelihatannya aja ide bagus.
Diagram dari studinya ini ngegambarin dengan jelas banget. Nerapin Kaizen di sebelah kiri itu emang bisa bantu ngontrol biaya produksi di sebelah kanan. Tapi lihat deh, literasi finansial ada di tengah-tengah. Dia itu jembatannya. Paham angka inilah yang ngebuat setiap perbaikan kecil Anda jadi nendang dampaknya dan mastiin penghematan itu beneran jadi profit di rekening bank Anda. Ini bahan rahasianya. Oke, jadi pertanyaannya, emang strategi ini beneran berhasil? Yuk kita lihat buktinya. Dan yang paling penting, apa langkah pertama yang bisa Anda lakuin hari ini juga? Para penelitinya sendiri nyimpulin dengan sangat jelas. Mereka bilang kalau mau efisiensi biaya yang optimal atau gampangnya profit paling tinggi, Anda butuh dua-duanya. Perlu perbaikan kecil yang konsisten dan pemahaman yang kuat soal angka-angka keuangan bisnis Anda. Nggak bisa salah satu aja. Dan ini dia buktinya, dibikin sesimpel mungkin. Pertanyaannya, apakah Kaizen aja ngebantu? Jawabannya, iya, terbukti. Oke, terus apakah paham angka aja ngebantu? Iya, terbukti juga. Tapi, gimana kalau keduanya digabungin? Nah, hasilnya nggak cuma terbukti, tapi dampaknya jadi sangat kuat. Ini dia kombinasi juaranya. Jadi, apa nih yang harus Anda lakuin setelah ini? Gini, jangan coba ngubah semuanya sekaligus. Itu malah bikin pusing. Mulai dari yang kecil aja. Coba deh, minggu ini pilih satu aja hal kecil buat diperbaiki. Mungkin fokus ke satu jenis sayuran yang sering kebuang. Terus, lacak penghematan biayanya hanya dari satu hal itu. Cuma itu, lihat sendiri bedanya. Buktiin ke diri sendiri kalau perubahan kecil, kalau diukur, hasilnya bisa nyata. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Coba deh pikirin sejenak rutinitas harian di bisnis Anda. Apa satu perubahan kecil, satu perbaikan super simple yang bisa Anda mulai lacak hasilnya besok? Memulai dari situ, itulah langkah pertama menuju profit yang lebih sehat dan bisnis yang lebih kuat.